Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran PJJ putaran ketiga Bahasa Indonesia, yaitu masih bab 2 cerita fantasi. Next lagi ya. Dengan kompetensi dasar ini 3.4, menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi cerita fantasi yang didengar dan dibaca. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Merinci struktur teks fantasi. Kemudian menyimpulkan karakteristik bagian struktur fantasi, yaitu berupa orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kemudian menelaah dan melengkapi cerita dari struktur teks fantasi. Next. Nah, kemudian ringkasan materinya. Menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Menelaah struktur cerita fantasi dalam menyajikan struktur fantasi tentu harus memperhatikan struktur teks agar pembaca mengetahui dengan jelas mengenai pengenalan tokoh, konflik, dan akhir cerita. Struktur teks fantasi sebagai berikut. A, yaitu pengenalan tokoh. Nah, pengenalan atau orientasi merupakan sebuah bagian ketika orang memberikan pengenalan tentang penokohan, tema, dan sedikitnya alur kepada pembaca. Ini istilahnya kalau dalam film itu mulai menampilkan tokohnya misalnya si A, Agus, kemudian Ani, Tuti, misalnya sedang berada di halaman sekolah, itu adalah pengenalan tokoh. Dia sedang apa misalnya anak-anak? Mungkin sedang mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Misalnya tugas matematika atau observasi di halaman dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan dengan pengenalan tokoh. Nah, yang kedua yaitu komplikasi. Next. Nah, komplikasi itu adalah merupakan suatu konflik yang tadinya baik-baik saja, kemudian timbullah suatu masalah. Nah, bagian ketika terjadi permasalahan hingga menuju ke puncak permasalahan. Misalnya ada dalam sebuah cerita ya, kalau kalian pernah melihat sebuah cerita dari stasiun televisi nih, misalnya anak-anak itu yang sinetron, pernahkah kalian melihat anak-anak sinetron yang ditayangkan di stasiun televisi Amanah 4 Wali itu ya? Itu ada tokohnya, itu ada Rohman, terus kemudian ibu kok agak lupa ya, itu ada Sukirman atau siapa, kemudian Bang Bondan, itu ternyata Pasar Makmur itu ya. Yang diceritakan di situ adalah tokoh-tokohnya itu adalah preman semua, karena dia tidak mau bekerja dengan susah payah, hanya mendapatkan uang sedikit. Kalau misalnya menggunakan itu operasi ya, tahu tidak yang namanya operasi? Itu adalah mencuri, kemudian merampok. Nah, di situ adalah ya tokoh-tokoh yang ada di
pasar makmur, namanya pasar makmur. Nah, kemudian yang namanya empat wali itu nanti pada akhir cerita itu ada seorang tokoh yang diculik, kemudian di sana disiksa, dicari-cari nggak ketemu. Karena apa? Karena tidak mau diajak untuk mencuri, karena dia tujuannya mau bertobat. Nah, ketika terjadi penculikan itu ada misalnya Bang Bondan sudah beberapa hari kok tidak ke pasar. Nah, itu terjadilah penculikan. Mengapa? Itu sudah merupakan suatu masalah yang sampai saat ini belum ditemukan. Itu yang setiap hari juga ada tayangan film Doraemon. Pengenalan masalahnya itu sebutkan saja tokohnya. Masalahnya apa? Misalnya alat yang untuk terbang, atau misalnya kita kembali ke dunia masa lalu zaman dinosaurus itu hilang, misalnya yang suka jahat itu siapa, diambil oleh Soneo. Nah, itu juga sudah merupakan suatu masalah. Nah, kemudian itu contoh sebagai masalah ya. Nah, resolusi merupakan penyelesaian dari masalah, atau konflik yang terjadi. Resolusi merupakan bagian penentu yang akan mengarah pada ending ya. Resolusi, misalnya resolusinya itu seperti apa? Penjahatnya yang sudah ini, misalnya seperti Sukirman itu diculik sama si Rohmat, kemudian di situ dijaga oleh anak buahnya Rohmat, kemudian dia minta izin ke belakang, kebelet, atau ya mau buang air kecil atau apa. Tapi ternyata dia bisa melepaskan diri dari penculikan dari sekapan tersebut. Itulah yang namanya resolusi. Kalau misalnya dari puncak ketegangan itu mulai menurun. Nah, kemudian kalau penyelesaiannya bagaimana? Misalnya yang menculik tadi sudah ditangkap oleh polisi dan diamankan. Jelas ya anak-anak? Kemudian pada ending merupakan penutup cerita fantasi. Ending dibedakan menjadi dua, yaitu happy ending dan sad ending jika tokoh utama tewas. Tokoh utama mengalami kebahagiaan, apa yang dia inginkan, apa yang dia dicita-citakan bisa tercapai. Kalau misalnya yang itu tadi ada yang bagian kedua itu ada sad ending, tokoh utamanya itu cedera, tewas, meninggal. Dari akhir cerita itu bisa mengalami penderitaan. Ya, istilahnya kalau kalian melihat tokoh utamanya itu dalam akhir cerita itu tewas, itu intinya anak-anak itu berakhir menyedihkan. Next. Masih kurang tadi, ini sudah kelihatannya Mas. Iya. Nah, sudah. Teks fantasi, teks cerita fantasi. Nah, nomor 2 ini agar dapat membangkitkan daya imajinasi pembaca, teks cerita fantasi disajikan dengan bahasa yang khas. Adapun ciri kebahasaan teks fantasi sebagai berikut. A. Teks fantasi menggunakan sudut pandang penokohan seperti aku,
saya, kami, atau nama orang. Nah, itu sudut pandang orang pertama. Itu penggunaan bahasa dalam cerita fantasi. Misalnya ada nama seperti Agus, kemudian Siti, kemudian Tuti, itu. Kemudian yang B, teks fantasi menggunakan kata sifat atau menggunakan tokoh, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Menggambarkan tokoh, itu tokoh bisa digambarkan sebagai misalnya karakter atau sifat tokoh yang mempunyai sifat jahat, kemudian jahil, suka mengganggu, pemarah, itu ya, itu yang dinamakan dengan penokohan. Latar tempat, tempat terjadinya peristiwa. Di mana atau terjadi peristiwa itu? Kalau misalnya dalam cerita fantasi ya bisa di sawah atau di laut, di hutan, di sungai, itu adalah latar tempat. Bisa juga di jalan. Kalau kalian itu ya bisa di halaman ataupun di lapangan. Kemudian waktu, kapan terjadinya peristiwa? Misalnya pagi hari, siang atau sore hari. Misalnya kalau bukti latar itu siang hari ya anak-anak pas pulang dari sekolah kok kalian lihat terjadi perkelahian. Itu juga apa toh penyebab terjadinya perkelahian? Nah, suasananya itu bisa sedih, senang, ya. Itu yang dimaksudkan latar suasana. Kemudian sosial itu bisa misalnya ada seseorang yang memberikan sebuah idenya seperti apa anak-anak. Misalnya ada tokoh teman itu yang sakit atau bagaimana itu, kemudian ada sosialnya memberikan ide, mari kita menjenguk teman kita yang sedang sakit di rumah sakit. Itu misalnya ada ketika ada sebuah tokoh yang sedang sakit, itu yang dimaksudkan latar ini, yang menggambarkan tokoh, latar tempat, latar waktu, suasana, dan sosial. Nah, teks cerita fantasi dapat menggunakan kata metafora, kiasan, dan personifikasi ataupun perumpamaan itu bisa digunakan di dalam cerita fantasi. Yang D itu teks fantasi menggunakan kata penghubung konjungsi, penanda urutan, misalnya waktu, seperti teks narasi selanjutnya, akhirnya, kemudian misalnya akhirnya dia mendapat pertolongan, akhirnya dia selamat dari tuduhan, misalnya dituduh mencuri atau apa itu. Next. Nah, cerita fantasi menggunakan kalimat atau ungkapan langsung menambah isi cerita. Ungkapan ini dihadirkan penulis dalam bentuk dialog atau percakapan antar tokoh dalam cerita. Nah, percakapan antar tokoh dalam cerita itu apa? Itu adalah, kira-kira kalian bisa tahu tidak? Itu yang dinamakan misalnya ya seperti percakapan dengan kalian sendiri. Selamat pagi, ayo Doraemon sudah mengerjakan tugas atau belum? Oh, Nobita. Kemudian Nobitanya itu kelihatannya malas-malas mengerjakan tugas, lalu minta bantuan sama Doraemon dengan menggunakan alat. Atau misalnya tidak belajar, dia berpetualangan ke luar angkasa dengan terbang itu dan lain sebagainya, itu ya, itu yang menggunakan kata Doraemon, dia mempunyai alat yang bisa untuk terbang, itu yang dinamakan
dalam cerita tersebut menggunakan kalimat langsung. Next. Nah, contoh. Ini ada contoh cerita fantasi ya. Misalnya orientasi. Agak dibesarkan dikit. Ya. Contoh orientasi. Ini adalah Lucis. Adalah sebuah kerajaan sihir. Nah, sihir yang damai di bawah perlindungan kristal ajaib. Dan Nephilim adalah sebuah kaisar yang memiliki teknologi mesin maju yang diciptakan oleh penemu ilmuwan. Ini adalah pengenalan tokohnya. Lucis mengenalkan sebuah kerajaan. Nah, komplikasinya Lucis bersama ayahnya menuju kerajaan Tenebrae untuk mencari obat penyembuhan kesedihan yang mereka derita. Berarti di sini masalahnya Lucis beserta ayahnya menuju kerajaan Tenebrae untuk mencari obat penyembuhan kesedihan. Karena itu mereka sedih, itu yang dinamakan dengan munculnya masalah, mencari obat biar tidak sedih lagi yang mereka derita. Putri Luna, kakak laki-laki dan ibunya sebagai bangsawan Tenebrae. Kunjungan mereka disambut dengan sangat ramah, misalnya kunjungan mereka. Tanpa disadari, kedatangan Raja Ringgis dan Pangeran Netis membawa api peperangan menuju Tenebrae. Dalam waktu sekejap kerajaan menjadi lautan api. Itu yang dimaksud masalah sudah mulai sampai pada puncak ketegangan. Resolusinya, pertarungan terus berlangsung hingga akhirnya Nyonya X berhadapan dengan Jenderal Klausa sendiri. Nick terpaksa melawan Kapten Glayves yang jahat. Dalam kesempatan ini mereka bercakap-cakap. Akhirnya pertempuran berhasil diselesaikan dengan tewasnya Jenderal Klausa. Namun di sisi lain Nex juga tewas karena di saat membuat perjanjian raja, Lucis ia sepakat untuk menukar nyawanya dengan kekuatan yang luar biasa dengan cincin lucil. Itu yang dimaksudkan. Kalau dilihat dari cerita atau penutup tersendiri itu kira-kira anak-anak bisa menyebut tidak? Kalau misalnya bisa menyebut, itu kira-kira akhirnya latar suasananya menyedihkan atau membahagiakan. Itu dari contoh. Next. Nah, sampai di sini dulu anak-anak. Kira-kira kalian sudah jelas atau belum? Kalau belum jelas ya silahkan kalian meringkas dulu materi-materi yang sudah saya sampaikan. Nah, ini tugasnya ringan anak-anak yang harus kamu kerjakan. Saya kira tidak susah ya. Ya, kalian hanya saya suruh melihat sebuah film yang ada di stasiun televisi. Film itu bisa Doraemon, karena kalau setiap hari kalian di rumah itu jam ditayangkan jam 7 sampai jam 8. Kalian lihat film Doraemon atau kemudian Naruto. Nah, setelah kalian melihat atau baca buku cerita dari majalah anak,
tulislah bagian struktur teks cerita, orientasi, kemudian komplikasi atau resolusi. Ini kalian hanya melihat film saja kok. Kalau tidak ya terserah apa yang kamu lihat, yang penting di situ cerita ya, cerita fantasi. Nah, kamu lihat hanya ibu saya suruh menuliskan ya, mana bagian orientasi. Orientasi itu permulaan pengenalan tokoh dari awalnya ditayangkan cerita tersebut. Kemudian yang kedua, komplikasi. Di manakah yang merupakan masalah itu? Munculnya masalah itu tentang apa? Mungkin Doraemon sudah kehilangan alatnya yang untuk bisa terbang, atau untuk masuk ke pintu itu memang terjadi keajaiban ya. Misalnya bisa masuk pintu kemudian kembali ke dunia masa lampu, ke kerajaan masa lampu itu. Karena sebenarnya kalau pas hari libur atau apa itu juga ibu guru sering melihat film Doraemon tersebut. Selain Doraemon, saya juga sering melihat itu yang ditayangkan tentang Barbie ataupun Naruto. Itu juga ada fantasinya, ada keajaibannya. Terus kemudian resolusinya itu akhir ceritanya itu bagaimana? Dalam cerita tersebut, nah kalau misalnya ada tatap muka dulu pada kakak-kakak kelas yang lalu itu, saya tayangkan tentang film-film fantasi. Itu juga saya suruh menuliskan orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ingat tidak anak-anak, orientasi itu tadi apa? Orientasi yaitu pengenalan tokoh, kemudian komplikasi masalah pengenalan, mulai timbul masalah yang dihadapi oleh tokoh tersebut. Resolusi itu bisa akhir dari cerita, misalnya tokoh yang diancam bahaya itu mulai diselamatkan. Kemudian yang kedua, nah, bacalah teks fantasi di majalah atau di buku cerita. Kemudian sama ini sebenarnya, tulislah struktur cerita, pilih salah satu, boleh membaca atau boleh melihat cerita yang ada di stasiun televisi. Sebenarnya banyak sekali dari stasiun televisi itu yang ditayangkan, mulai dari stasiun RCTI itu kalau minggu itu banyak sekali film anak-anak. Ada mulai dari Kiko, kemudian ada juga Dragon Ball yang kalau kalian bisa melihat pada hari Minggu. Mengapa kalau kelas 7 itu mulai diceritakan teks cerita fantasi? Karena kalian ini masih dianggap sebagai anak-anak. Ya, anak-anak itu mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 6 itu masih dianggap sebagai anak-anak. Nah, ketika kalian menginjak masuk kelas 7 SMP, itu sudah dianggap sebagai anak remaja lagi. Itu pemula ya. Misalnya dari anak-anak ke remaja. Makanya kalau dari perkenalan di sini untuk bagi yang kelas 7 masih ada materi tentang cerita fantasi. Itu termasuk di dunia anak-anak. Anak-anakku sekalian, nah apa yang ibu saya sampaikan tadi tolong dipelajari, kalau mungkin ya diringkas atau dicatat. Nanti misalnya kok ada pertemuan, nanti kalian bisa
mengumpulkan buku catatan dan tugas-tugasnya itu ya. Kita lihat situasi dan kondisi saat ini. Nah, ini sudah ada tugas yang bab 2. Tolong dikerjakan dengan baik, ditulis di buku tulis, judulnya apa, kemudian strukturnya bagaimana. Selamat mengerjakan, anak-anak harus semangat, jaga kondisi, tidak pernah putus asa. Nah, dari Ibu saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Sekian dulu. Selamat pagi dan selamat belajar. Terima kasih.